Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel YouTube Islam Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai kawin siri. Bisa nggak sih teman-teman ya, pasangan suami istri yang menikah secara siri lalu pada saat proses perceraian atau mau bercerai diajukan di pengadilan. Itu ya teman-teman, bisa nggak kira-kira? Oke, tonton terus video ini sampai selesai. Mengenai perkawinan, khususnya perkawinan siri ya, pasangan yang telah melakukan perkawinan siri, menurut agama perkawinan tersebut adalah sah, namun di mata negara, di mata undang-undang, perkawinan tersebut tidak sah, tidak dianggap ada dan tidak diakui. Ya itu ya teman-teman ya. Perlu juga diketahui bahwa perkawinan itu ya, perkawinan yang sah itu apabila dicatatkan ya, bagi yang beragama muslim maka akan dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Bagi yang beragama non-muslim maka dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Itu ya teman-teman ya kira-kira. Mengenai pasangan suami istri yang pernah melakukan perkawinan siri, apabila hendak atau mau mengajukan perceraian, lalu mengajukan perceraiannya ke pengadilan agama, tentu tidak bisa ya, karena mereka tidak punya legal standing. Perkawinan mereka itu tidak pernah dicatatkan. Perkawinan mereka itu tidak diakui oleh negara. Tidak sah menurut menurut negara, menurut undang-undang, namun menurut agamanya itu sah. Tapi ada cara bagaimana agar perceraian itu bisa sah dan dapat diakui sehingga bisa memperoleh akta perceraian nantinya. Caranya apa ya? Daftarkan dulu, isbat nikah dulu. Harus lakukan isbat nikah. Setelah isbat nikah baru lakukan perceraian menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai perkawinan, di dalam perkawinan itu diatur juga di dalam undang-undang perkawinan diatur tentang tata cara perceraian. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ingat, ada juga nih yang bertanya, "Bang, bisa nggak sih orang yang nikah secara resmi lalu sang suami sudah pergi meninggalkan istrinya yang sudah lama, tiba-tiba dia datang menceraikan ya, ada kabar ya dia menceraikan istrinya melalui handphone, melalui WhatsApp, melalui kabar orang lain. Itu bagaimana hukumnya? Sah atau enggak?" Ingat ya teman-teman ya. Jadi menurut ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ya, perceraian yang itu akan sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan. Ingat ya, perceraian itu akan sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan. Kalau perceraian itu dilakukan melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui pesan agar disampaikan kepada orang lain ya, itu tidak sah. Mungkin itu talak ya, tapi secara agama ya sah-sah saja. Tapi secara undang-undang, menurut agama, perceraian menurut yang disampaikan ya, cerita tadi, menggunakan handphone, WhatsApp, dan lain-lain, yaitu perceraian yang tidak sah, tidak diakui. Maka perceraian yang sah itu apabila dilakukan di hadapan pengadilan, di depan majelis hakim. Dan ya, itu perceraian itu akan dilakukan setelah, ingat ya, setelah hakim yang memeriksa perkara tersebut atau
pejabat, petugas yang memeriksa perkara tersebut dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Namun apabila mediasi tidak tercapai, gagal, dan salah satu pihak tetap ingin melakukan atau mengajukan perceraian, maka ya mediasi itu gagal dan bisa lanjut pada pokok perkara. Itu akan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim nantinya. Itu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi mengenai tadi pernikahan siri, lalu kemudian mau mengajukan perceraian, diajukannya di pengadilan, tentu tidak bisa. Tapi dia harus melakukan upaya isbat nikah terlebih dahulu, baru bisa mengurus perceraiannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga perceraian itu tidak sah, tidak diakui apabila dia hanya menceraikan istrinya melalui handphone, chat, telepon, apalagi tuh pesan kepada orang lain bahwasanya saya menceraikan kamu. Nah, itu tidak dibenarkan oleh aturan, oleh undang-undang. Maka perceraian yang sah itu apabila dilakukan di hadapan pengadilan. Nah, itu adalah cara-cara yang benar, cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Nah, oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, kasana keilmuan pada bidang hukum teman-teman semua ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.